Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini jauh lebih bagus dan inilah meeting perdana ya, co-founder dan founder, dan diwarnai dengan sebuah perjalanan luar biasa. Nanti akan menjadi kenangan indah ini ketika kita berada di puncak semua. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Sore ini saya diberi amanah untuk menjadi host, ya, untuk menyampaikan presentasi perdana dari Halal Travel Club Academy, di mana saya dan Pak Cipto alhamdulillah diamini sebagai founder. Jadi ada Halal Travel Club Academy dan Halal Traveler Club itu sendiri. Nah, ini adalah bagian dari program rutin yang akan kami berikan dengan kurikulum yang sudah terjadwal, dan insya Allah di perdana ini tentu saja menjadi apa namanya pijakan untuk memberikan presentasi lebih bagus. Saya semalam baru presentasi dengan Mas Kris Mubaik dan Pak Happy, Pak Cherry, untuk disarankan memakai produk Telkom, katanya jauh lebih bagus dan jernih gitu. Nah ini mungkin untuk meeting ke depan kita akan pertimbangkan untuk memakai aplikasi dari Telkom yang katanya produk dalam negeri dan jauh lebih bagus dan aman katanya. Baik, untuk langsung kepada materi yang inti dari Pak Cipto Utomo FM yang merupakan founder dari dari Halal Traveler Club Academy. Sebelum ke Pak Cipto, kami mohon dengan hormat Pak Ceryatna menyampaikan sedikit prakata, karena ini perdana nih, untuk kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin kami mungkin tidak memohon prakata beliau. Ini kira-kira kalau dalam ritual itu dibukalah oleh suhu seniornya gitu. Monggo Pak Cherry untuk memulai 5, 6 atau 10 kata. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini adalah meeting online perdana. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan kita kepada jalan iman dan Islam tentunya, dan saat ini kita dalam keadaan sehat ya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita bisa bertemu online ya, namun tidak menyurutkan kita untuk belajar, mempersiapkan diri untuk menyambut ya pasca pandemi. Tentunya kata Pak Cipto di Facebooknya, rumus sukses itu sederhana, siapa yang siap ya, dia akan dapat di masanya ya. Insya Allah kita akan nyambut masa-masa itu, dan sekarang kita belajar dulu ya lewat Travel Halal Academy online ini. Insya Allah materi pertama nanti akan kita dengarkan dari seorang trainer nasional yang tidak asing, Pak Cipto, bersama Kapten Sar ya. Kapten Sar sudah dapat yang saya tahu 8 rekor muri yang beliau sudah hasilkan. Subhanallah, luar biasa. Saya saja 1 aja enggak gitu ya. Seperti itu. Insya Allah kita akan banyak belajar di akademi ini ya. Nanti bukan hanya masalah motivasi, tapi juga kita akan dengarkan dari berbagai praktisi ya,
juga masalah internet marketing itu sesuatu yang penting saat ini. Kita akan belajar online juga. Kita bukan hanya online, nanti juga ada file-filenya pastinya untuk dibaca ya, untuk dibaca saat tidak online. Seperti itu. Semoga akademi ini mengantarkan banyak orang-orang sukses ya di bidang travel. Saya targetnya, saya udah selalu bilang, target saya 30.000 orang bergabung sukses bersama Halal Traveler Club ya. Dengan cara online, insya Allah hal itu akan terjadi ya. Saat ini kita bersiap diri, membangun jaringan dulu. Memang kita belum bisa menghasilkan uang lewat penjualan paket tour, tapi kita bisa belajar dulu tentang menjadi tour leader yang baik, ya, membuat produk yang bagus seperti apa, dan bagaimana memasarkan sehingga banyak orang berminat. Ya, seperti itu sambutan perdana saya di hari ini. Semoga teman-teman semua yang ada di sini bisa segera sukses. Amin ya robbal alamin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ceryatna, selaku founder dan owner dari Cerya Halal Holiday, yang alhamdulillah atas izin Allah ya membawa perusahaannya leading di sektor halal travel di Indonesia, dan berkat jasa dan perjuangan beliau juga halal ini menjadi sebuah lifestyle dan juga sudah berkumandang di luar negeri. Nah, baik, hari ini saya sangat berbahagia karena berada di orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sebenarnya senior dari saya semua, gitu. Nah, yang menarik adalah sebagai senior, sebagai suhu, kita berada di wacana untuk sinergi. Jadi, di posisi ini kami bukan lebih hebat, bukan, meskipun tadi disebut saya dapat 8 kali rekor muri ya, dan seterusnya, itu hanya sebuah perjalanan, dan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana membangun sinergi. Saya yakin masing-masing punya kemampuan, punya jam terbang, punya pengalaman, tapi bagaimana ini mengkombinasi menjadi sebuah ledakan lewat Halal Traveler Club. Nah, untuk bisa meledak, ya, untuk menjadikan kita menjadi insan terbaik, di tengah-tengah kita hadir seorang senior, bukan senior saja, beliau ini mahir ya di bidang training, dan saya merasa beruntung diajak beliau bergabung, dan dengan beliau kita sudah menapaki training di banyak instansi, dan pembicara kita kali ini adalah Pak Cipto Utomo FM. Beliau ini bukan pembicara saja, sebenarnya beliau ini juga pembimbing umroh haji, kemudian juga penulis puluhan buku ditulis ya, dan juga training di berbagai perusahaan, utamanya perusahaan-perusahaan berkelas seperti di PLN pusat. Itu hampir semua pejabat dan karyawan itu beliau yang tangani ya. Saya pun mendapat kesempatan untuk mengajar di sana, juga di PJDS sebagai anak perusahaan PLN, dan masih menyempatkan diri sebagai advisor di Bank Indonesia. Kalau sudah menjadi advisor di Bank Indonesia, tentu saja kita tahu itu bukan jabatan yang main-main ya, dan juga masih juga di lockdown ini dibutuhkan oleh Mustika Ratu, beliau menjadi advisor di sana. Tapi hari ini beliau bukan sedang bicara tentang prestasi luar biasa beliau. Hari ini beliau khusus akan bicara tentang Boost Life Get Your Best. Bagaimana mencapai pencapaian puncak prestasi terbaik dengan mengoptimalkan hidup kita. Untuk itu, saya langsung saja serahkan panggung seisinya layar Android ini kepada Suhu Master Haji Cipto Utomo FM Live Booster. Tafadhol. Baik, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhemat waktu ya, karena
kita setting sampai pukul 15.00. Jadi kita hanya punya waktu 30 menit efektif ke depan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di-send lewat menu pesan yang ada di aplikasi Google Meeting masing-masing. Baik, terima kasih. Pada sore hari ini saya akan membawakan satu materi, ya, rangkaian dari Life Booster, atau tema besar kita adalah Boost Your Life, Get Your Best. Bagian pertama ini kita akan bicara tentang bagaimana memulai sesuatu dari ujung. Kelihatannya paradoks, memulai kok dari ujung gitu ya. Mestinya kan memulai dari pangkal, bukan dari ujung. Nah, seperti apa konsep memulai dari ujung ini? Sebelum kita buka slide berikutnya, saya ingin sampaikan dulu, apa itu booster? Kita mungkin, bagi yang tinggal di daerah yang sulit sinyal, untuk bisa mendapatkan sinyal yang bagus di samping TV yang ada di rumah itu diberi antena, kadang-kadang antena saja tidak cukup, perlu ditambahkan yang namanya booster. Nah, orang-orang lebih mengenal booster itu adalah penguat sinyal. Yang dengan adanya booster itu, maka sinyal bisa lebih kuat ditangkap oleh televisi kita. Lalu hari-hari ini ketika terjadi pandemi COVID-19, ya, banyak orang kemudian bicara tentang imun booster. Produk-produk kesehatan dengan ada embel-embel booster atau boost, ya, itu hari ini banyak diburu oleh para konsumen. Ya, misalkan Imbus atau produk Hufadrip mengeluarkan ada H-booster, ya, dan lain-lain. Nah, apa itu booster? Ya, jadi booster ini adalah pendorong, penguat, ya. Kalau disandingkan dengan kata life booster, berarti apa? Sesuatu yang membuat hidup kita ini lebih memiliki dorongan yang kuat, lebih berenergi, lebih powerful. Kemudian kalau ada kata-kata boost your life, artinya apa? Ya, artinya dorong, ya, hidup kita, hidup Anda, ya, energize, ya, beri energi, beri tekanan tenaga yang lebih kuat lagi dalam kehidupan kita, ya, boost your life, ya, get your best, untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, intinya adalah bahwa ketika kita ingin mendapatkan yang terbaik, ya, yang terbaik, maka kita mesti siap untuk mendorong diri kita untuk kemudian memberikan sesuatu yang powerful, ya, terhadap setiap upaya kita. Karena kita ini dulu juga terlahir karena sebuah perjuangan yang tidak mudah. Kita ini terlahir karena sesuatu yang memang betul-betul sangat serius, ya, terjadi di dalam rahim ibu kita. Nanti di kesempatan berikutnya mungkin kita bisa belajar tentang bagaimana proses dulu, ya, mulai dari pembuahan, ya, yang perjuangan luar biasa, bagaimana sperma ini bisa menembus perjalanan begitu panjang sampai ketemu sel telur dan kemudian terjadi pembuahan. Ini ada cerita tersendiri. Nah, kita terlahir dari proses perjuangan yang luar biasa. Maka kalau hidup kita ini kemudian kita menjadi lembek, ya, tidak memiliki mentalitas petarung, ya, maka seperti halnya yang sering diungkapkan oleh para motivator, jika Anda, ya, lembek terhadap hidup, maka hidup akan keras kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita keras kepada hidup, maka hidup akan lembek. Artinya apa? Kita akan bisa menundukkan kehidupan ini. Oleh karena itu menjadi life master, ya, memiliki kemampuan untuk life mastery, ya, bagaimana kita mengelola dan mengendalikan hidup kita ini sebenarnya simple. Ini semuanya tergantung seberapa kita keras pada diri kita, sebagaimana kita betul-betul mendorong diri kita sedemikian rupa sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang lembek, ya, yang lemah, yang loyo, letoy, dan seterusnya. Nah, jadi itu pengantar dari saya mengenai judul Life Booster, ya. Demikian juga kalau Bapak Ibu sempat melihat di dalam flyer itu ada tulisan Boost Your Life, Get Your Best, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, kenapa kita harus mulai dari ujung? Itu pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan itu ada sebuah analogi. Bayangkan, ya, salah satu dari kita tiba-tiba duduk di samping seorang sopir taksi. Kita buka pintu, ya, kita duduk di sebelah sopir tersebut, lalu kemudian pintu kita tutup kembali. Yang paling mungkin adalah akan muncul pertanyaan dari sopir tersebut. Bisa saya antarkan kemana?
ya, atau dengan kalimat yang lain. Intinya adalah dia menanyakan tujuan kita. Lalu bayangkan, pertanyaan itu kita jawab dengan jawaban terserah. Jadi sopir bertanya pada penumpang, ya sopirnya bertanya, penumpang mau diarahkan kemana, diantar kemana, itu tiba-tiba penumpangnya menjawab terserah. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi, ya sopirnya bingung, bengong. Kok ada penumpang naik taksi ditanya tujuannya kemana, bilangnya terserah sopir. Nah, tapi ya ada, kita bayangkan lagi, ada seorang sopir yang tidak menyerah begitu saja dengan pernyataan terserah atau dengan jawaban terserah. Sopir itu kemudian bertanya, begini saja, kalau memang terserah saya, berhubung taksi ini tidak gratis, saya tanya lagi, punya uang berapa? Lalu kita menjawab, anggaplah kita menyebut sebuah angka, 200.000, oke, mana uang 200.000? Biar saya jalankan mobil ini, ya, dan tujuan kemana, biar saya tentukan. Dan tiba-tiba, ya kita bayangkan lagi, kita setuju dengan memberikan 200.000 itu kepada sopir taksi, dan kemudian setelah itu sopir taksi pun menjalankan mobilnya. Masih dengan konteks terserah, mobil berjalan. Ya, kita mungkin memang betul-betul tidak punya tujuan waktu itu. Memang betul-betul hanya sekedar ingin jalan-jalan, ingin menikmati berjalan ya dalam sebuah mobil yang bagus, yang sejuk sambil menikmati pemandangan kota. Awal-awal mungkin kita bisa menikmati ya jalan yang mungkin baru kita lewati, orang yang mungkin baru kita lihat, gedung-gedung yang mungkin baru kita temukan. Tapi yang namanya 200.000 tentunya cukup banyak untuk membuat taksi ini berjalan cukup jauh. Ya dalam perjalanan itu yang awalnya nikmat, kadar nikmatnya akan mulai berkurang, yang tadinya menikmati perjalanan mungkin lama-lama jadi terlalu menikmati, akhirnya jadi ngantuk, dan bisa jadi dalam perjalanan kita justru malah tertidur. Anggaplah kita benar-benar tertidur dalam perjalanan ini, lalu tiba-tiba mobil berhenti dan sopir taksi itu membangunkan, memberitahu bahwa mobil sudah berhenti dan kita dipersilakan untuk turun dikarenakan argonya itu sudah menunjukkan angka 200.000. Bayangkan lagi, ya kita keluar dari taksi tersebut dan taksi itu kemudian bergegas pergi. Apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita akan kembali ke tempat di mana taksi tadi awal kali berangkat, di tempat yang sama sebelum kita dibawa muter-muter sama sopir taksi itu. Atau yang kedua, kita mungkin butuh waktu beberapa lama untuk menyadari sedang berada di mana. Karena kita berada di tempat yang kita tidak tahu, ya, apalagi habis bangun tidur tadi. Nah, jadi inilah kehidupan. Ya, kita analogikan seperti naik taksi tanpa tujuan yang jelas. Dan kita hanya kemudian menjawab terserah, taksi mau membawa kita kemana. Hidup yang seperti itu, yang kalau kemudian kita benar-benar menjalaninya, bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita tidak akan kemana-mana, alias hidup kita jalan di tempat. Yang kedua, kita akan tersesat. Kita akan berada di satu titik yang kita sendiri bingung, kenapa kok tiba-tiba saya ada di sini? Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ya, apapun itu, apakah jalan di tempat, ataukah kemudian kita tersesat, atau berada di tempat yang kita tidak tahu ada di mana tadi. Yang jelas, meskipun awalnya kita menikmati, dan nikmat itu mungkin tidak kemudian 100% dari awal sampai akhir berasa nikmat yang sama. Namun ada sesuatu yang jelas-jelas kita telah kehilangan di sana. Apa itu? Satu, waktu. Waktu yang seandainya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya mungkin akan lebih produktif dibanding hanya sekedar tidur di atas taksi tadi. Meskipun dengan embel-embel jalan-jalan keliling kota. Yang kedua apa? Uang kita 200.000. Yang seandainya kita jelas punya tujuan, tentu 200.000 itu akan mengantarkan ke satu titik yang memang betul-betul kita butuhkan untuk kita tuju. Tapi dengan tanpa tujuan, uang 200.000 itu seakan menguap begitu saja dan kita hanya kembali ke tempat semula. Atau malah kita kesasar dan untuk kembali ke tempat semula kita bisa jadi harus keluar 200.000 lagi. Double kerugian. Jadi, apakah untung? Apakah menguntungkan hidup tanpa tujuan? Jawabannya jelas tidak menguntungkan. Kita akan kehilangan banyak waktu, kehilangan ya sumber daya kita yang sangat berharga, bisa jadi uang kita, kemudian bisa jadi tenaga kita,
bisa jadi banyak kesempatan yang harusnya kita dapatkan, kita tidak mendapatkannya, dan kita hanya bisa jalan di tempat, atau malah kita berada di titik yang jauh dari tempat kita semula, atau jauh dari tujuan kita yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, mari kita miliki tujuan, agar perjalanan kita menjadi efektif, agar tenaga yang kita keluarkan, investasi yang kita keluarkan, ya, termasuk waktu yang kemudian ya kita kita lalui, semuanya menghasilkan sesuatu yang berarti untuk kehidupan kita. Ada pencapaian-pencapaian positif yang kita dapatkan, ada prestasi-prestasi yang bisa kita hasilkan, ada karya-karya yang kemudian bisa kita ciptakan. Itulah pentingnya tujuan, ya. Perbandingannya tadi, naik taksi tanpa ada tujuan tentu berbeda dengan naik taksi dengan punya tujuan. Lalu, ya, tujuan yang tadi kita sebut itulah yang kita sebut dengan ujung dari perjalanan. Ketika kita ditanya, ya, mau kemana dengan naik taksi ini, kita nyebut satu kota, Surabaya. Nah, itulah ujung dari proses yang sedang kita lalui. Maka semua, mulai dari transaksi kita bayar sopir taksi, ya, kemudian persiapan segala macam, semuanya mengarah kepada tujuan itu. Nah, sampai di sini kita sudah mulai bisa menjawab kenapa harus mulai dari ujung. Nah, yang kedua, dengan memulai dari ujung, dengan tahu, ya, kemana tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita ini, termasuk kalau kita bicara kehidupan mungkin terlalu panjang, terlalu jauh, ya. Apapun yang sedang kita jalankan sekarang, apakah proses belajar, proses bekerja, termasuk kita sekarang bersama-sama bergabung dalam satu komunitas bernama HTJ, menentukan tujuan itu menjadi sebuah hal yang penting sekali. Karena tujuan yang sangat kuat, yang begitu clear, itu bisa menjadi sebuah impian yang juga menjadi sangat kuat, dan impian yang kuat itu akan melahirkan yang namanya determinasi diri yang hebat. Ini yang kita butuhkan, Bapak dan Ibu semua. Determinasi diri. Apa itu determinasi diri? Determinasi diri adalah sebuah compelling power, ya, sebuah kekuatan yang yang menggumpal, yang utuh, yang kuat, yang solid. Yang dengan kekuatan itu tidak ada yang bisa menghalangi kita, kecuali apa yang kita tuju itu harus kita dapatkan. Kalau kita ingin tahu seberapa hebat yang namanya compelling power atau determinasi diri ini, kita bisa lihat, ya, di layar ada tanaman hijau. Ya, kalau lihat gambar seperti ini, kita sudah bisa merasakan, nggak mungkin daunnya keras, pasti daunnya lembut. Batangnya juga pasti masih lembut, apalagi bagian ujung-ujung dari pucuk daun tanaman ini. Tapi di gambar ini, kita bisa menyaksikan pohon yang lembut ini dengan pucuk daun yang sangat lembut ini, bahkan lunak, ternyata mampu memecahkan beton yang seandainya dengan kepalan tangan kita pecahkan, jangankan betonnya, tangan kita mungkin yang hancur. Yang seandainya dengan palu atau martil sekalipun, mungkin butuh effort yang begitu luar biasa untuk bisa menghancurkannya. Tapi kita lihat, pohon ini kelihatannya tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Kalau kita melihat tidak ada jejak-jejak luka di ujung-ujung daunnya ini, tidak ada kerusakan di sini. Tapi lihat dampak kerusakan yang luar biasa dialami oleh beton ini. Inilah wujud dari determinasi diri, compelling power. Pohon ini, kenapa dia sampai mau memecahkan beton ini? Jawabannya adalah karena ada yang dia tuju. Yang kalau apa yang dia tuju itu dia tidak dapatkan, mungkin dia akan berakhir kehidupannya. Kalau tidak dia dapatkan, mungkin hidupnya hanya sampai di situ saja, tidak ada pertambahan dan pertumbuhan. Apa kira-kira yang menjadi sesuatu yang sangat primer yang seandainya tidak didapatkan oleh tumbuhan ini, ya, dia bisa jadi akan mati di bawah beton ini? Jawabannya adalah sinar matahari. Karena bagi tumbuhan, sinar matahari adalah sumber utama kehidupan dia. Tanpa sinar matahari itu, meskipun di dalam tanah banyak sekali nutrisi yang bisa didapatkan,
tapi dia tidak bisa berfotosintesa, tidak bisa mengubah zat-zat yang ada di tanah itu menjadi nutrisi untuk menumbuhkan sel-sel yang ada di dalam tubuh tanaman ini. Maka harapan untuk mendapatkan cahaya matahari yang sedemikian kuat itulah yang memunculkan enzim-enzim yang ada di pucuk daun ini, yang mana enzim-enzim itu bisa memunculkan reaksi kimia. Ya, kalau dalam ilmu biologi atau ilmu kimia kita bisa menemukan bahwa kenapa beton-beton ini bisa hancur, ya, karena di dalam beton ini terdapat unsur-unsur logam. Yang unsur-unsur logam itu, ketika dia bereaksi dengan enzim yang ada di dalam pucuk daun ini, maka akan terjadi yang namanya korosi. Nah, korosi inilah yang menyebabkan, ya, ikatan-ikatan yang ada di dalam atom atau molekul-molekul yang kemudian menyusun beton ini kemudian menjadi rapuh, sehingga memudahkan pohon ini untuk bergerak. Nah, Bapak dan Ibu semua, enzim yang dimiliki oleh tanaman ini, apakah ada dalam tubuh kita? Jawabannya adalah ada. Nah, enzim itu kita sebut dalam konteks sekarang adalah determinasi diri. Enzim itu kita sebut compelling power. Nanti di part-part berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi mengenai enzim itu. Ya, keywordnya adalah enzim juara. Nanti di bagian 2, ya, Sabtu pekan depan kita akan bicara tentang enzim juara. Bagaimana determinasi diri itu, bagaimana tujuan akhir yang begitu kuat, menghasilkan compelling power, menghasilkan determinasi diri, yang kemudian mampu mendorong diri kita untuk mengeluarkan enzim juara. Seperti halnya pohon atau tanaman ini mengeluarkan enzim, yang ketika enzim itu bereaksi dengan zat-zat besi yang ada di, atau unsur-unsur logam yang ada di dalam campuran beton ini, ya bisa menghasilkan reaksi kimia dan menghasilkan korosi. Nah, kita simpan dulu. Bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan ajaran agama kita? Bagaimana dengan Allah dalam membimbing manusia untuk memiliki compelling power ini? Untuk start from the end. Untuk mulai dari ujung. Ya. Ada pelajaran yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu dari Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau mendapatkan gelar ulul azmi. Azam itu artinya tekad yang bulat, tekad yang kuat, itu azam. Ulul azmi berarti seseorang yang memiliki azam yang kuat. Ulul azmi, atau dalam bahasa filmnya adalah orang yang punya mentalitas die hard, yang kagak ada matinya, ya, kira-kira begitu. Yang tidak mudah ditaklukkan hanya dengan tantangan, dengan ujian yang mungkin bagi masyarakat, bagi manusia rata-rata itu sudah cukup berat, tapi bagi seseorang yang memiliki gelar ulul azmi itu tidak cukup untuk membuat dirinya berhenti atau terhenti atau malah balik kanan, mundur. Rasulullah adalah satu dari beberapa rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi kalau kita bicara tentang determinasi diri yang dimiliki oleh Rasulullah, compelling power yang dimiliki Rasulullah, ya, sungguh tidak ada keraguan sedikit pun, beliau adalah contoh yang terbaik untuk bagaimana kita memiliki determinasi diri yang hebat dalam kehidupan ini. Dari mana kita bisa melihat bahwa Rasulullah memiliki determinasi diri, memiliki compelling power yang dihasilkan dari start from the end? Mari kita buka dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Fasadubsir wa yubsiruna bi ayyikum maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu ma'dhil ansabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qalam, kalau kita runtut dari urut-urutan diturunkannya surat atau ayat, ya, dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, ini adalah urutan yang ketiga setelah Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir. Nah, yang ketiga adalah Al-Qalam. Al-Alaq adalah penegasan diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi. Dan kemudian Al-Mudaththir
menjadi satu momentum atau satu penanda diangkatnya Rasulullah menjadi seorang Rasul. Karena dalam surat Mudaththir itu sudah ada perintah untuk qum fa'anzir, untuk kemudian keluar, ya, untuk melihat situasi di luar. Nah, dengan turunnya Al-Mudaththir itu, Rasulullah membawa risalah tauhid dan kemudian mengajak masyarakat di lembah Mekah untuk kemudian meninggalkan berhala yang mereka sembah untuk hanya menyembah Allah yang Maha Ahad. Dan balasan dari penduduk di lembah Mekah waktu itu adalah banyak yang kemudian mengata-ngatai Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah gila, Rasulullah tukang sihir, Rasulullah penyihir, dan seterusnya. Dan tentu ini membuat beliau waktu itu merespon, ya, sebagai seorang manusia ada juga rasa sedih di dalam hati beliau. Tapi kemudian Allah menghiburnya dalam surat Al-Qalam ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi kolam dan apa-apa yang ditulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat yang Tuhan berikan kepadamu sekali-kali menjadi orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Justru di hadapanku wahai Muhammad, meskipun mereka mengatakan engkau gila, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya, bagimu selama engkau bersabar atas tudingan-tudingan seperti itu adalah pahala yang tiada pernah berhenti mengalir. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan engkau di hadapanku justru adalah seorang pribadi khuluqin azim dengan akhlak yang begitu mempesona. Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyukum maftun. Kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat siapa di antara kalian yang sebenarnya gila. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita perhatikan ayat 5 dan 6. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyukumul maftun. Kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat siapa di antara kalian yang gila. Ini adalah sebuah hiburan yang luar biasa dari Allah yang menunjukkan dukungan yang besar kepada Rasulullah bahwa selama beliau bersabar atas segala tudingan dan tuduhan yang dialamatkan pada beliau, maka selama itu pahala akan terus mengalir dan itu menunjukkan bahwa beliau telah memiliki kepribadian yang agung. Dan kemudian Allah menjamin fasatubsiru wa yubsirun, kelak biarkan waktu yang berbicara. Nanti akan terbukti engkau atau mereka yang gila. Bahwa apa yang mereka tudingkan itu akan kembali pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajak Rasulullah untuk kemudian melihat jauh ke depan. Ketika sedang berjuang, jangan melihat hari ini, lihat nanti hasilnya. Apa yang hari ini terjadi bisa jadi di kemudian hari akan berubah. Dan bisa jadi perubahan itu justru bisa 180 derajat, bisa berbalik. Siapa yang menuduh, justru dialah yang tertuduh. Siapa bilang apa, justru mereka lah yang akan mendapatkan predikat seperti yang mereka sebutkan itu. Nah, ayat-ayat seperti ini bagi Rasulullah adalah sebuah jaminan bahwa apa yang beliau lakukan benar, beliau sedang berada di jalan yang benar, dan hasil akhirnya pasti akan indah. Fasatubsiru wa yubsirun. Waktu yang akan membuktikan. Dalam riwayat yang lain, ketika kemudian Rasulullah dengan ayat-ayat yang luar biasa itu, ya, tumbuh menjadi pribadi, menjadi seorang Rasul yang semakin kuat mentalitasnya, di Madinah ada satu kejadian ketika kemudian para kaum muslimin hampir saja putus asa karena satu-satunya tempat untuk berlindung adalah tempat di mana para pasukan muslimin waktu itu berkumpul. Dan seakan-akan tidak ada lagi yang membentengi antara mereka dengan musuh yang sudah mengepung dari segala arah, dari segala penjuru kota Madinah. Lalu pada saat itu, ya kita tahu, ada seorang sahabat, Salman Al-Farisi namanya, mengusulkan untuk membuat benteng perlindungan dengan cara membuat parit. Parit, bahasa Arabnya khondak,
Maka peperangan yang terjadi pada saat itu atau peristiwa yang terjadi pada waktu itu dikenal dengan perang Khandaq atau perang Parit. Hal yang menarik adalah yang berkaitan dengan start from the end. Pada waktu Parit ini digali, ya ini foto, bukan foto ya, ini adalah diorama yang bisa kita saksikan di Madinah, di salah satu museum yang ada di kota Madinah. Tapi kalau sekarang lagi ditutup karena dalam renovasi ya di sekitar Masjid Madinah itu. Nanti kalau sudah dibuka kembali museumnya dan kita bisa bersama-sama ziarah ke Madinah, kita bisa datang ke sini dan melihat diorama ini. Pada waktu Parit itu digali, ada sebuah batu yang sangat besar, yang oleh para sahabat batu ini tidak berhasil dipecahkan. Dan tentu ini mengganggu. Maka kemudian para sahabat minta pendapat kepada Rasulullah, sampai akhirnya beliau sendiri memegang palunya, dan beliau kemudian menghantamkan palu yang ada di tangan beliau ke batu yang besar ini. Dalam banyak riwayat diceritakan, di pukulan pertama, ya, dengan takbir yang begitu luar biasa, Rasulullah memandangkan, terperciklah api yang memancar dari batu ini. Lalu nampak dari api itu, ya, negeri Syam dengan istana merahnya. Ya, dan sepertiga dari batu itu retak. Lalu Rasulullah mengayunkan kembali martilnya. Di pukulan yang kedua Rasulullah juga bertakbir, dan seketika muncul percikan api yang tidak kalah besar, dan nampak dari percikan api itu ya Persia dengan istana putihnya. Dan 2/3 batu itu retak. Maka tinggal sepertiga bagian yang terakhir, Rasulullah mengayunkan martilnya kembali sambil bertakbir, dan pada saat itu juga terpercik sebuah api yang besar, dan dari api itu muncul ya bayangan negeri zaman dengan pintu sananya. Dan seketika batu itu hancur dengan 3 pukulan itu. Nah, apa artinya? Ketika kaum muslimin pada waktu itu sudah mulai gelisah akan masa depan perjuangan, bahkan mereka seakan-akan menganggap bahwa ini adalah harapan terakhir, maka Allah memberikan pesan yang luar biasa. Dan itu bukan pesan yang biasa-biasa kalau sudah seperti itu. Karena yang menyaksikan bukannya Rasulullah, tapi sahabat yang hadir di sana juga ikut menyaksikan. Intinya adalah bahwa ujung dari perjuangan ini tidak akan berakhir sia-sia. Jangankan orang-orang yang ada di Jazirah Arab waktu itu yang kemudian mengepung mereka, yang akan bisa dikalahkan. Bahkan lebih jauh dari itu, negeri Syam akan takluk, Persia akan takluk, bahkan Yaman pun juga akan takluk di dalam pelukan agama Islam. Nah, sehingga dengan peristiwa itu spirit kaum muslimin kembali bertumbuh, dan tentunya Rasulullah juga semakin bertambah keyakinannya bahwa ujung dari perjuangan ini akan berakhir dengan keberhasilan yang gemilang. Lagi-lagi Allah menunjukkan start from the end. Nah, teman-teman semua, ya, demikian 2 dasar yang bisa kita ambil sebagai satu rujukan. Yang pertama adalah surat Al-Qalam, kemudian yang kedua adalah hikayah atau kisah dari bagaimana proses penghancuran batu pada saat penggalian Parit di perang Khandaq oleh Rasulullah. Ya, 2 peristiwa itu menunjukkan sekali lagi kepada kita bahwa kalau kita sedang berjuang, jangan lihat apa yang terjadi hari ini. Bahkan seandainya di hadapan kita, ya, secara kasat mata benar-benar ada sesuatu yang menghalangi kita, yang mengancam kita sekalipun, dan itu nyata. Bahkan bukan hanya mata kita melihat, telinga kita mendengar ancaman itu begitu nyata, Allah itu begitu nyata, ya kan? Bahkan bukan hanya mata dan telinga, bahkan mungkin fisik kita pun juga merasakan deraan penderitaan itu. Rasulullah juga dulu pernah mengalami bagaimana gigi beliau retak, bagaimana kepala beliau kotor disiram oleh tanaman, dan seterusnya. Lihatlah, bukan apa yang kita rasakan hari ini, yang kita saksikan hari ini, tapi lihatlah nanti. Lihatlah nanti.
Maka Al-Quran dan berbagai riwayat yang menyertai perjalanan Rasulullah banyak mengindikasikan pada kita pentingnya start from the end. Nah, mudah-mudahan di materi pertama ini, di part pertama ini, ya dengan 2 dalil ini sudah cukup untuk meyakinkan kita betapa hasil akhir dari perjuangan itu adalah sesuatu yang perlu kita rawat betul-betul. Dan ketika kita sedang berjuang, maka apapun kondisi hari ini yang sedang kita rasakan, mari kita lalui dengan kita hadapi dengan lapang dada, dengan kebesaran jiwa, dengan kekuatan mental, dengan determinasi diri, dengan compelling power, sehingga akan muncul dari diri kita ini enzim juara. Nah, apa itu enzim juara? Nanti kita akan bahas Sabtu depan. Tapi paling tidak kita punya dasar yang kuat untuk memahami bahwa konsep start from the end ini, mungkin bagi yang suka baca buku, seakan-akan ini kan bahasannya para motivator di buku-buku juga disebutkan begitu. Jauh sebelum para motivator itu menulis tentang start from the end, tentang dream power, ya, Allah sudah mencontohkan banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran. Kisah-kisah Rasulullah juga banyak memberikan inspirasi kepada kita tentang kekuatan start from the end. Mudah-mudahan ini menjadi satu penambah amunisi kita untuk membuat life booster dalam kehidupan kita, di mana kita hari ini sedang memulai sebuah perjuangan, yaitu membangun komunitas HTC. Mudah-mudahan dengan spirit, ya, start from the end itu, Allah benar-benar memberikan tambahan energi kepada kita. Apalagi tujuan kita ini bukan semata-mata untuk kita pribadi, tapi bagaimana dengan media HTC ini kita jadikan sebagai sarana kita untuk, ya, juga membantu banyak orang, teman-teman kita, saudara kita, ya. Bagaimana ini bisa menjadi wahana untuk terjadinya yang namanya sharing ekonomi. Bagaimana kita bicara tentang syiar Islam dengan dunia pariwisata, dengan halal travel. Bagaimana kita bicara tentang membangun, ya, peradaban baru untuk menunjukkan kepada dunia bahwa, ya, kelak ketika kita bicara traveling itu tidak hanya dominasi oleh mereka yang non-muslim, bahkan jika perlu mayoritas traveler nanti adalah kita sebagai umat Islam, ya, karena perintah untuk bertebaran di muka bumi itu adalah perintah Tuhan yang sangat jelas ada di Al-Quran. Fantasiru fil ard. Agama lain belum tentu ada perintah seperti itu. Maka sudah seyogyanya, sudah selayaknya para traveler dunia itu mestinya kita. Dan Islam pun dulu juga bisa menyebar sampai ke segala penjuru dunia, salah satunya karena aktivitas traveling. Karena para pedagang yang punya semangat untuk menjelajah, ya, para pejuang yang kemudian para petualang yang kemudian dengan kapalnya, dengan bahteranya, ya, misalkan ada Ibnu Battuta yang kemudian mampu menembus Amerika bahkan sebelum Columbus sampai di sana, ya. Bahkan ketika Columbus sudah sampai di Amerika itu orang Indian itu sebagian sudah mulai agama Islam. Itu menunjukkan bahwa dulu itu kita yang menguasai dunia. Bahkan peta dunia yang dibawa oleh Columbus untuk menjelajahi dunia itu dulu, ya, ilmuwan kita yang membuatnya. Maka sudah selayaknya kita ambil kembali peran itu, menjadi seorang traveler yang bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi menebar value atau untuk mendapatkan value. Dan itulah kenapa tagline kita adalah traveling with value, karena ada misi di dalam traveling itu. Mudah-mudahan niat baik ini dengan tujuan yang baik ini Allah ridho dan kemudian memberikan alasan yang tersesat untuk kita untuk menjadikan apa yang kita rancang hari ini terwujud. Dan ketika harapan itu semikian besar dan kita yakin kita akan sampai di sana, mudah-mudahan itu akan memberikan energi yang besar, bisa memboosting diri kita, menghasilkan compelling power atau determinasi diri, sehingga akan lahir dari kita enzim juara. Sebagaimana pucuk daun hijau tadi yang kelihatan lembut mampu menerobos beton yang begitu tebal dan keras. Maka kita pun juga insya Allah dengan izin Allah akan mampu menembus berbagai halangan rintangan untuk mencapai titik-titik
kesuksesan kita. Terima kasih, kita akan ketemu Sabtu depan, dan saya kembalikan kepada Om Kapten Sar sebagai moderator, dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar, jazakallah Ustadz Cipto Utomo yang menyampaikan presentasi menurut saya sangat mendalam ya, luar biasa, sebagai awal dari langkah kita menuju impian yang besar. Saya notifikasi garis bawahi tentang start with the end. Begin with the end in our mind. Ini sebenarnya sudah ada dua landasan yang disampaikan oleh guru kita, mentor kita. Yang pertama adalah surah Al-Qalam ya, dan juga rujukan risalah dari perang Khandaq ya. Ini esensi. Nah, kita ini memulai semuanya menurut hemat saya mesti berangkat dari esensi. Kenapa? Ini adalah pondasi bagaimana, kalau bahasa kami, how to start is easy. Kalau kita sudah punya alasan atau sudah bisa merangkai jawaban, why-nya gitu. Why-nya sudah diterangkan oleh Ustadz Cipto bahwa kita punya dua landasan, dan ada bahasa yang menarik. Ini bahasa yang sering kami pakai di presentasi maupun seminar ya. Ada pertanyaan apa namanya, joke ya, menurut sahabat-sahabat Klaver, sahabat-sahabat co-founder ya, mengapa di Indonesia itu nggak ada Dracula ya? Terus pertanyaannya, kenapa juga ya di Amerika kok nggak ada pocong gitu? Nah, ini kan joke ya. Nah, ini sekaligus menguatkan apa yang disampaikan Ustadz Cipto tadi. Start with the end in your mind. Ya, in this life, if you believe in miracle, miracle will come to you. Ya, but if you don't believe something will not happen to you. Jadi Pak Cipto menerangkan kalau tidak kita buat kerangka akhir dari pikiran, nggak akan pernah ada. Karena ada namanya the creativity of law, hukum kreativitas. Jadi sesuatu itu akan terjadi karena dua hal. Satu, kita pernah membuat the end in mind kita, ada kerangka, ada gambarnya di otak kita, lalu visualnya ada. Kalau kita tidak pernah menggambarkan hasil akhir di pikiran kita, itu tidak pernah terjadi. Maka tadi Ustadz Cipto menyampaikan penting sekali memulai dari apa yang sebenarnya harus kita rangkai di awal ini gitu. Nah, tentang pertanyaan tadi, kenapa di Amerika nggak ada pocong, sedangkan di Indonesia juga nggak ada Dracula? Karena menariknya adalah ada riset ilmiah yang menunjukkan nasib setan di suatu bangsa itu berbanding lurus dengan pikiran bangsanya. Jadi karena kita mulai dari Cina lah. Cina ini orangnya ngomongnya selalu dengan kaya, matre gitu ya. Ini pikirannya. Maka terjadilah gitu loh, setan di Cina itu namanya vampir, jalannya kira-kira seperti itu, di sini ada uang gitu ya. Ini untuk menggambarkan bahwa nasib setan di suatu bangsa berbanding lurus dengan pikiran bangsanya. Kita lari ke Amerika. Kenapa nggak ada pocong? Karena di Amerika tuh ngomongnya yang canggih-canggih. Nonton apa? Skywar, perang bintang. Terus ada lagi namanya The Iron Man ya. Karena ngomongnya canggih-canggih, setannya digambarkan canggih, namanya Dracula. Pakai jas, tinggalnya di kastil, di hotel gitu. Nah, sementara ini anekdot. Indonesia yang hari-hari ngomongnya susah miskin. Ya, diajak gabung ke Halal Traveler Club, ngomongnya walah hari gini selalu mengeluh ya, susah miskin. Maka setannya jauh lebih susah dan miskin. Itu pocong pakai baju selembar nggak pernah ganti. Yang lebih mengenaskan nasib si tuyul, nggak pernah pakai baju ngutil lagi. Nah, ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan the end in mind. Saya bersyukur beberapa tahun yang lalu setahun mengajar di Malaysia dan bertemu dengan seorang astronot. Ini bukan bertemu saja, saya makan malam dengan Datuk Syekh Muzaffar Shukor di restoran Rebung namanya. Saya iseng-iseng nanya, "Hei Datuk, apa yang membuat Datuk bisa terbang ke luar angkasa?"
dan pemerintah Malaysia akhirnya mengeluarkan fatwa bagaimana tata cara puasa dan sholat di luar angkasa. Gitu. Apa jawaban beliau? Persis yang disampaikan Pak Cipto Utomo. Dream big dream. The end in mind. Akhir dari pikiran kita itu apa? Nah, beliau ini dokter bedah ortopedi yang 1 tahun lebih muda dari saya, ya, sudah menerbangkan dirinya ke luar angkasa ya, bersama 2 astronot dari Rusia, makan malam dan menyampaikan hal itu. Nah, inilah sebagai closing statement, Pak Ceryatna walaupun badannya kecil, beliau memiliki the end in mind yang besar. Bagaimana di tengah COVID-19 beliau tidak berpikir rata-rata akhirnya lockdown, kemudian loyo, ya, kemudian menerima apa adanya, tapi justru meninggikan, kalau bahasanya Pak Cip tadi yang saya underline adalah mendeterminasi diri atau compiling power, gitu kan. Ini sebuah hal luar biasa. Inilah diferensial why Halal Traveler Club ini didirikan, ya, dan kita bersyukur di tengah-tengah kita bergabung sahabat-sahabat co-founder yang luar biasa. Jadi sebagai akhir dari presentasi dari Pak Cip dan saya sebagai host melengkapi, ya, bahwa Allah adalah atas prasangka kita. What you think, what you get. Ya. Apa yang kita buat, the end in mind, apa yang disampaikan Pak Cherry tentang target 30.000, itu namanya the end in mind. Itu bukan sekedar bicara beliau, pasti beliau punya dasar yang kuat, dan kita berada di dalamnya, kita bersyukur, berada di tengah-tengah orang-orang luar biasa. Dan saya yakin ini sebuah energi, ya, ini sebuah power, ya, apalagi landasan yang disampaikan Pak Cipto adalah landasan Quran, gitu ya, landasan risalah yang kebenarannya itu tidak diragukan. Jadi terima kasih atas partisipasi para co-founder. Saya mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Nah, gangguan sedikit tadi tidak akan mengurangi the end in mind kita. Jadi nanti apalagi, ya, kita sudah memproklamasikan tadi kemarin, saya ulang sedikit, ya, kita sudah memproklamirkan, mendeklarasikan namanya Halal Traveler Club. Ini namanya the end in mind. Soekarno juga mendeklarasikan proklamasi 17 Agustus. Itu the end in mind. Apakah itu akhirnya sudah merdeka? Belum. Setelah ini apakah kita akan happy-happy saja? Belum. Ya, kita akan punya banyak masalah, tapi Pak Cipto menegaskan, the end in mind kita jangan sampai lepas. Kita mau kemana ini mesti jelas, gitu. Sehingga apapun masalahnya, gitu, tidak akan bisa menandingi kita the end in mind yang sudah membeku di pikiran kita. Itu kira-kira closing statement dari saya. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi di presentasi perdana ini. Insya Allah kita akan terus meningkatkan kualitas dari presentasi ini. Kita akan terus memperbaiki karena kita kuat karena kebersamaan bersama dari para co-founder dan para clubber semua. Itu aja mungkin sebelum saya tutup. Mungkin saya perlu juga meminta Pak Cherry untuk menutup lagi. Jadi tadi membuka, menutup. Ini sesi perdana saja. Untuk besok-besok tenang aja Pak Cherry sebagai suhu mengamati saja. Jadi ini supaya lengkap ritualnya, gitu. Itu saja dari saya, dan saya izin laporan dari pagi tadi karena energi dari teman-teman, karena empowering dari Pak Cipto, saya dari pagi sudah ganti 7 baju hanya untuk membuat energi bagaimana Halal Traveler Club ini akan benar-benar meledak sesuai apa yang ditargetkan oleh Pak Cherry. Pak Cherry, silakan. Audionya belum dibuka Pak Cherry. Terima kasih Pak Kapten, Pak Cipto. Hari ini kita ya semua dapatkan insight yang luar biasa, ya, bagaimana kita memulai dari ujung. Ini sesuatu yang sebenarnya ada dalam banyak contoh, ya, dalam
Al-Quran maupun yang dicontoh oleh Rasulullah sebagaimana yang diutarakan tadi dalam materi. Ya, untuk teman-teman, ini baru awalan, ya insya Allah kita nanti banyak materi dari para bukan hanya motivator, bukan hanya trainer, tapi para praktisi juga di bidang travel. Jadi nantikan pengumuman-pengumuman berikutnya, dan insya Allah semua ini untuk para clubber di Halal Traveler Club, ya nanti akan diberitahukan lewat email maupun lewat WhatsApp. Insya Allah ini hanyalah pendahuluan. Mudah-mudahan usaha kita di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan dan banyak orang menikmati faedah dari klub yang kita sudah bangun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para co-founder yang kami hormati, sahabat-sahabat clubber yang saya cintai, sekian presentasi perdana live booster yang disampaikan oleh Master Haji Cipto Utomo FM. Semoga bagian pertama. Bagian pertama ya. Nah, dan nantikan enzim juara di sesi berikutnya. Saya Kapten Sar, tentu saja mohon maaf lahir batin. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan lapor polisi ya. Mohon dimaafin. Dan terima kasih sekali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.